Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat ya? Sehat dan tentunya semangat. Wah, semangat kemerdekaan semoga masih bergelora di hati-hati kita semuanya ya. Merdeka dari apa? Merdeka dari rasa malas. Ya, yang pertama. Merdeka dari godaan setan. Wah, itu lebih bagus lagi itu ya. Oke. Sudah pada sholat duha belum ini? 23. Oke. Yang belum sholat duha nanti setelah Zoom silahkan bisa sholat duha terlebih dulu ya. Oke, dan ini masih di dalam semarak kemerdekaan. Terima kasih sebelumnya yang sudah mengirimkan bermacam-macam lomba ya. Insya Allah nanti akan segera kita juri dan kita umumkan siapa yang menjadi pemenangnya. Untuk yang belum jadi pemenang, jangan kecewa. Insya Allah keterlibatan kalian itu sudah menjadi apresiasi tersendiri buat kami para guru dan tentunya jangan kecewa ya. Namanya sebuah perlombaan itu tentunya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tidak mungkin memang bisa menang semuanya. Oke, jadi jangan berkecil hati. Dan mungkin kalau di rumah-rumah kalian juga ada yang mengadakan ya, mungkin semarak kemerdekaan. Silahkan bisa diikuti, tetapi tetap dengan protokol kesehatan ya, karena memang pandemi belum berakhir. Kalau tetap ingin merayakan kemerdekaan dengan berbagai macam lomba, harus dengan protokol kesehatan yang benar. Oke. Nah, pada hari ini kita nanti akan belajar bahasa Indonesia dan matematika, membahas soal hari ini, dan insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh Bu Nisa. Oke, Bu Nisa bahasa Inggris ya. Mungkin ada yang belum pernah melihat atau belum tahu Bu Nisa yang mana. Nah, nanti bisa kenalan ya. Dan untuk tugas-tugas yang belum mengirimkan ke Bu Nisa bahasa Inggris, silahkan segera dikirimkan biar tidak menumpuk nanti akhirnya jadi terlalu banyak ya. Tuh. Sekali lagi Bu Sari ingatkan untuk di forum Zoom ini, silahkan nanti sebisa mungkin kameranya di-on-kan ya. Oke, biar bisa kelihatan. Lalu dilarang ngechat di kolom komentar hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran ya. Kalau mempunyai mungkin butuh berkomunikasi dengan temannya, silahkan japri saja. Untuk di kolom Zoom hanya untuk kebutuhan pembelajaran saja. Misalnya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru, nah itu silahkan bisa di-chat di kolom komentar ya. Dilarang berkomunikasi selain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran pada Zoom kali ini. Oke. Anak-anak kelas 6 sudah besar, hebat, pasti sekali dikasih tahu sudah paham, ya kan? Oke. Bu Nisa sudahkah bergabung ini?
Oke, karena Bu Nisa sudah bergabung, untuk yang pertama saya berikan waktu dan tempatnya kepada Bu Nisa. Kepada Bu Nisa, silahkan. Ya, cek suara saya terdengar mboten nggih, Bu? Terdengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Nisa mau memperkenalkan diri ya. Mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Bu Nisa. Di sini saya mengampu pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 6. Kemudian untuk pembelajaran bahasa Inggris sendiri ya kelas 6 kebetulan baru 1 kali pertemuan ya. Itu pada tanggal 3 Agustus, sudah cukup lama. Kemudian di situ saya memberikan materi dan juga video. Sampai saat ini masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Nah, di sini Bu Nisa berpesan kepada anak-anak yang belum mengumpulkan supaya mengumpulkan dengan segera, kemudian juga sesuai dengan perintahnya. Jadi misalnya kemarin Bu Guru meminta anak-anak untuk mengirimkan foto pengerjaan modul, juga voice note, maka silahkan anak-anak kirimkan juga foto pengerjaan modul dan juga voice note-nya ya. Seperti itu. Jadi kerjakan sesuai dengan perintah yang tersedia seperti itu. Kemudian di sini Bu Nisa mau menanyakan atau mengingatkan kembali kepada anak-anak yang belum lengkap mengumpulkan penugasan. Di sini dari kelas 6 Aqsa ada atas nama Atia Lestaliana, itu keduanya belum mengumpulkan. Kemudian Mbak Dinda Aisyah, kurang voice note. Mas Hajid Trias, keduanya belum mengumpulkan. Muhammad Abian, keduanya belum mengumpulkan. Mbak Haya kurang voice note. Mbak Talita Salsabila dan Mbak Nuha juga kurang voice note. Itu untuk kelas 6 Aqsa ya. Harap nama-nama tersebut untuk segera mengumpulkan penugasan kepada Bu Nisa. Kemudian yang selanjutnya untuk yang kelas 6 Haromain, ini juga masih ada beberapa anak atas nama Mas Ahmad Saifur Rahman Al-Jundi, kemudian Mbak Miftah Almira, Mas Muhammad Azam, dua-duanya Muhammad Azam Astawri, dan juga Muhammad Azam Rajif. Kemudian ada Mas Rijal. Itu anak-anak atas nama nama-nama tersebut Bu Guru harapkan untuk segera mengumpulkan ya, karena kalian kan sudah kelas 6, seperti itu tugasnya pasti banyak, dan kalau misalnya tidak dikerjakan, maka nanti akan bertumpuk-tumpuk seperti itu. Jadi silahkan bisa dikerjakan, boleh menyusulkan di hari weekend atau apa, silahkan, tetapi jangan sampai tidak mengerjakan. Karena kalau tidak mengerjakan penugasan, itu nilai kalian akan kosong. Seperti itu. Mungkin itu saja Bu Sari yang bisa saya sampaikan. Saya masih batuk, maaf ya. Enggak, Pak Arifin atau Bu Sari. Oh ya, ya terima kasih Bu Nisa. Itu tadi anak-anak ya, jadi beberapa yang belum mengumpulkan tugas bisa segera dikumpulkan tugasnya. Oke, monggo Bu Nisa, terima kasih. Jika hendak melanjutkan aktivitas kembali, dipersilahkan. Matur nuwun. Oke, selanjutnya membahas sedikit tentang tugas hari ini yang IPS ya. Jadi hari ini ada matematika dan IPS. Nah, untuk yang IPS yang halaman 35, itu silahkan bisa melihat video yang di-share ya untuk melengkapi. Untuk yang tipe satwanya boleh diisi, boleh tidak, silahkan. Hanya saja Bu Sari mengingatkan yang petanya juga dilengkapi ya. Jadi ada anak-anak yang sudah mengirimkan, terima kasih Bu Sari beri apresiasi. Wah,
meruput ya, pagi-pagi sudah mengumpulkan, tadi malam juga ada yang sudah mengumpulkan, tetapi petanya belum dilengkapi. Atau mungkin kalau masih bingung, ini Bu Sari bawakan ini modulnya, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya itu ya, misalnya nomor 1 gajah gitu ya, tipe satwanya Asia, dari provinsi mana? Dari provinsi Lampung. Lalu nomor ini 1, ini kalian cari di petanya. Lampung ada di petanya sebelah mana? Oh, di Pulau Sumatera yang paling ujung. Maka ini dikasih nomor 1. Gitu ya. Jadi tidak hanya melengkapi tabelnya saja, tapi juga melengkapi petanya. Biar kalian tahu, oh Lampung itu di sebelah mana gitu. Jangan sampai Lampung kalian isi di sini, kan salah ya. Lampung ada di Pulau Sumatera yang paling bawah gitu ya. Bu Sari ulangi. Jadi ini ya contohnya, nama satwa gajah. Tipe satwanya Asia. Terdapat di provinsi mana? Lampung. Nah, Lampung ini kan tadi nomor 1 ya. Lalu kalian cari Lampung itu ada di petanya ini di sebelah mana? Kalian kasih nomor petanya 1. Seperti itu. Contoh lagi, harimau Sumatera. Tipe satwa Asia. Terdapat di provinsi Jambi. Lalu kalian cari Jambi itu ada di sebelah mana? Nah, dilengkapi di petanya. Tadi harimau Sumatera itu 2, ada di Jambi. Maka nanti yang provinsi Jambi kalian kasih nomor 2. Ya, jadi tidak hanya melengkapi tabelnya saja, tapi juga melengkapi petanya juga. Untuk yang tipe satwa ini boleh. Jika terpaksanya kalian memang mau kesulitan untuk mencari, dikosongi boleh. Tetapi untuk peta ini dilengkapi ya. Yang sudah mengirimkan tapi petanya belum dilengkapi, silahkan dilengkapi dulu lalu dikirimkan ke Bapak Ibu Guru. Itu ya, ini untuk tugas IPS hari ini. Sedikit penjelasan dari Bu Sari. Itu lalu tentang proyek ya, sebelum kita ke pembahasan mata pelajaran, Bu Sari mengingatkan untuk proyek kita sudah masuk ke tahap meneliti ya. Merealisasi, yaitu menyembelih unggas ya. Boleh ada yang ayam atau mungkin bebek, entok, dan lain-lain yang sekiranya bisa mudah ditemukan di sekitar rumah. Bapak Ibu Guru ingin kalian berlatih praktik tersendiri untuk menyembelih hewan ya gitu. Jadi sebisa mungkin ayolah bismillah lah gitu ya. Kelas 6 wani ya. Berani menyembelih hewan gitu ya. Nanti minta tolong divideokan oleh yang lain atau mungkin difoto juga boleh gitu ya. Nah, menyembelihnya memang tidak asal menyembelih akhirnya, tapi menyembelihnya apa? Sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran agama kita. Kemarin sudah ada video dari Pak Miski ya, itu bagaimana yang benar kita dalam menyembelih ya. Jadi yang pertama kemarin tuh dipastikan agar tidak menyiksa hewannya, dan kita juga yakin ya sekali gitu ya langsung mati sehingga tidak menyiksa hewannya. Nah, jadi dipastikan alat untuk menyembelihnya itu tajam. Nah, lalu yang kedua, menyembelihnya tidak lupa dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagian-bagian mana yang harus kemarin disembelih juga sudah ada di videonya. Sebelum kalian praktek, sangat baik jika kalian melihat videonya terlebih dahulu. Sudah melihat videonya belum? Yang belum silahkan dibuka lagi ya. Jadi memang dilatih untuk berani kalian untuk menyembelihnya gitu ya. Diusahakan, dicoba dulu sebisanya dulu ya.
Bismillah. Tapi itu tadi pastikan, asal pastikan alat yang untuk menyembelih pisaunya itu memang benar-benar tajam ya. Jadi kalau nggak tajam kan memang kasihan akhirnya hewannya. Jadi dipastikan diasah dulu, dipastikan bahwa pisaunya itu memang tajam sehingga akhirnya kalau kemarin di video itu berapa ya? Maksimal 3 kali ya, 3 kali goresan itu sudah mati gitu ya. Tapi yang penting bismillah dicoba dulu. Kalian yang mempraktekkan menyembelihnya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk sampai kalian besok tua ya. Jadi orang tua, jadi simbah gitu ya. Jadi apa? Biar tidak takut menyembelih gitu ya. Ini diajari dari sekarang gitu. Tuh. Nah, biar kita juga tahu bahwa akhirnya memastikan hewan yang kita sembelih itu disembelih atas nama Allah sehingga dagingnya itu pasti halal dan thayyib gitu ya. Halal untuk kita makan. Kalau yang di luar-luar yang di yang di pasar gitu ya. Ya, kan kita nggak tahu ya sebenarnya penjualnya itu yang motong itu muslim atau bukan. Sebenarnya secara kehalalan itu masih dipertanyakan ya. Tapi memang akhirnya beberapa di fikih ulama itu menyampaikan kalau kita tidak tahu kita terbebas. Tapi memang alangkah baiknya setidaknya kita bisa karena memang ya tidak dipungkiri kita tidak mungkin setiap mau makan harus nyembelih gitu ya memang, tapi setidaknya akhirnya kita mempunyai kemampuan kecakapan untuk berani menyembelih dan tahu menyembelih yang benar sesuai dengan ajaran agama kita itu yang seperti apa. Itu tadi ya, tidak menyiksa hewannya, pastikan beberapa tebasan langsung mati. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting adalah jangan sampai kalimat Allah ini lupa ya. Jadi jangan sampai asal nyembelih saja ya. Jadi harus dengan basmalah itu tadi. Nah, itu jadi dilatih dulu, dicoba sebisanya mungkin ya untuk kalian praktek menyembelih ini. Nah, nanti setelah menyembelih, kemarin yang sudah dicontohkan oleh Pak Arifin, nanti kalian menjelaskan organ dalam yang ada di dalam hewan yang kalian sembelih itu ya. Boleh di video atau mungkin jika kalian kesulitan bolehlah maksimal tertulis. Jadi ini apa, namanya apa. Tapi memang lebih baik kalau kalian bisa memvideo seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Arifin itu ya. Tuh ini tugas sampai hari Ahad ya. Jadi kalau orang tua kalian pas libur kayak kemarin itu alhamdulillah sudah mulai banyak yang mengirimkan tugasnya. Nah, ditunggu yang belum sampai besok hari Ahad ya kan. Biasanya kalau weekend Sabtu Ahad kan orang tua kalian libur ya di rumah. Oke. Itu lalu nanti pengennya apa sih dari pembelajaran ini? Tentunya harapan dari Bapak Ibu guru kalian akhirnya bisa tahu ya yang selama ini mungkin kalau yang sering dimakan itu daging. Paling jauh mungkin ati empela itu ya, tapi itu juga hanya beberapa ya yang suka makan itu. Tapi akhirnya setelah kalian meneliti sendiri, menyembelih sendiri, membedah sendiri, akhirnya tahu oh seperti ini, strukturnya seperti ini, oh ternyata ati empela itu adanya di sebelah mana. Nah, itu kan lebih paham lagi saat kalian memang benar-benar mempraktekannya, melihat sendiri ya. Tidak hanya melihat setelah ada di piring gitu ya. Jadi di piring sama benar-benar di dalam organnya itu kan berbeda. Itu jadi kalian benar-benar mengetahui organ hewannya dan fungsinya juga apa. Nanti bisa kalian sebutkan. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana akhirnya dari proses penyembelihan ini kita bisa menarik benangnya. Apa? Jadi hikmahnya salah satunya bagaimana dalam kehidupan kita, tidak hanya dalam masalah penyembelihan ya, tapi alangkah baiknya jika kita berlandaskan semuanya itu berdasarkan syariat agama kita. Agama kita apa? Islam. Berarti semuanya sebisa mungkin kegiatan itu juga berdasarkan syariat agama kita. Tidak hanya menyembelih, tapi itu tadi nanti di prosesnya kita memakan dagingnya gitu ya, itu juga sesuai dengan syariat Islam. Tahu ya adab makan yang baik. Nah, apa adab makan yang baik? Yang pertama menggunakan tangan
kanan, lalu berdoa dulu. Nah, Islam selalu mengajarkan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kenapa kok selalu mengajarkan berdoa? Agar selalu ingat kepada Allah ya, dalam setiap kesempatan, dalam setiap kegiatan. Nah, untuk apa? Untuk bersyukur. Kalau tahu doanya mau makan tuh ya, Allahumma barik lana, gitu ya. Jadi itu bersyukur untuk rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu ambil juga makanan dari yang paling dekat. Nah, itu tadi. Tidak menyisakan makanan, karena menyisakan makanan itu adalah temannya setan, mubazir ya. Itu ya. Jadi dalam setiap kegiatan kita usahakan bagaimana sesuai dengan ajaran agama kita, syariat Islam gitu ya. Saat menyembelih ya, saat makan, saat tidur, atau berhubungan dengan orang lain, saat bermuamalah, saat menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Diusahakan, diikhtiarkan, selalu sesuai dengan ajaran agama kita. Jangan sampai kita agamanya Islam, tapi tidak menjalankan ajaran-ajaran agama kita sendiri. Ya. Naudzubillah min dzalik ya. Oke, mungkin itu dulu sebentar tentang pembahasan proyek kita. Yang belum mengumpulkan proyeknya atau belum melakukan proyeknya, ditunggu sampai hari Ahad ya, insya Allah. Itu lalu selanjutnya mau siapa dulu Pak Arifin? Ya langsung ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang kalimat utama dan ide pokok. Masih ada beberapa yang lumayan banyak salahnya. Yang dari kelas Aqsa, entah yang dari kelas Rumain. Masih banyak yang salah nggak? Ide pokok itu masih kemarin masih beberapa yang salah. Kalau kalimat utama, insya Allah sudah banyak yang betul ya. Sekarang mau kita review aja sedikit dari Bu Sari. Monggo Pak Arifin minta tolong PPT-nya. Kalimat utama dan ide pokok ini sebenarnya sudah pernah diajarkan di kelas 5 ya. Kalau Bu Sari tidak salah. Iya kan? Sudah pernah ya di kelas 5 saya belum. Jadi Bu Sari itu kemarin sangat yakin bahwa wah ini hanya review, insya Allah pasti bisa gitu ya. Tapi ternyata masih beberapa banyak yang salah, terutama untuk yang ide pokoknya. Sampun. Terutama untuk yang ide pokoknya. Itu ya, kalau kalimat utama insya Allah sudah banyak yang betul. Hampir semuanya sudah benar. Oke, untuk yang pertama kalimat utama. Nah, kalimat utama ini adalah, ini sedikit mereview saja, kalimat dalam paragraf yang mengandung ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan utama. Jadi kalimat paragraf itu menceritakan tentang apa, nah itu biasanya adanya di kalimat utama. Nah, kalimat utama ini untuk tingkatan SD terletaknya di awal atau di akhir paragraf. Memangnya ada Bu yang tidak di awal atau di akhir? Ada, tapi biasanya itu nanti di bangku SMA ya. Kalau untuk bangku SD, kalimat utama adanya di awal atau akhir paragraf. Kalimat utama ini di setiap paragraf hanya ada satu saja ya. Nah, lalu nanti dalam paragraf itu kan kalimat utamanya hanya satu. Berarti lainnya apa? Lainnya yang bukan merupakan kalimat utama itu namanya kalimat penjelas. Jadi kalau ditanya suruh kalimat utama yang mana dalam paragraf tersebut, nah kalian langsung saja di awal atau akhirnya itu pasti kalimat utamanya. Tidak usah mencari kalimat yang lainnya.
fokus mencari di kalimat yang paling awal atau paling akhir. Ya, lanjut Pak. Nah, untuk kalimat utama tadi sudah kebanyakan sudah betul. Lalu selanjutnya ini ide pokok ya, mungkin beberapa masih ada yang salah. Ide pokok itu apa? Tadi ya, gagasan utama yang menjadi inti masalah dalam paragraf. Jadi paragraf itu ngomong ke apa tuh janjane. Nah, ini tuh ada di ide pokok tersebut. Nah, ide pokok ini adanya di kalimat utama gitu ya. Jadi kalau mau mencari ide pokok, kalian harus mencari dulu kalimat utamanya yang mana gitu ya. Jadi kalau ditanya ide pokok dalam paragraf tersebut yang mana, kalian cari dulu kalimat utamanya di awal atau di akhir itu tadi. Nah, karena apa? Kalimat utama itu pasti ada di dalam ide pokok itu pasti ada di dalam kalimat utama. Nah, ide pokoknya itu nanti bisa kita temukan dengan merangkum inti dari kalimat utama. Nah, contohnya langsung saja ya. Kita lihat contoh soalnya. Ya, ditunggu sebentar. Belum. Ting. Belum ya? Ya, sudah. Oke, sampun. Nah ini ya contohnya, Bu Sari bacakan. Beberapa monyet telah dimanfaatkan manusia sebagai hewan timangan atau hewan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Monyet ekor panjang adalah hewan yang paling sering dipelihara sebagai hewan timangan, hewan sirkus atau percobaan pada laboratorium. Hewan ini dipelihara di beberapa tempat di Sumatera dan Malaya untuk dilatih sebagai pemetik kelapa. Nah, langsung saja. Kalau nanti ditanyakan di mana kalimat utamanya, lalu kalian fokus cari di awal atau di akhir paragraf. Ya. Namanya kalimat utama berarti tinggal kalian tulis itu semuanya yang awal kalimat atau di akhir kalimat yang merupakan penjelasan. Oh, iki janjane paragraf ini itu menjelaskan tentang apa sih? Ya, itu. Nah, untuk yang contoh paragraf ini kalimat utamanya ada di paling awal. Ya. Kalian tulis saja sesuai dengan paragraf itu. Kalimat pertamanya itu yang mana? Kalian tulis semuanya. Kalau namanya kalimat utama itu pasti sama dengan yang ada di paragraf ya. Paragraf pertama atau paragraf awal kalimat atau di akhir paragrafnya. Nah, untuk contoh yang ini kebetulan kalimat utamanya ada di depan, kalian tulis lagi kalimat utamanya yang di awal paragraf. Beberapa monyet telah dimanfaatkan manusia sebagai hewan timangan atau hewan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Titik. Nah, ini ya, untuk paragraf ini kalimat utama ada di awal kalimat sampai titik. Itu kalimat utamanya. Nah, sekarang kalau sudah tahu kalimat utama akan lebih mudah untuk mencari ide pokoknya. Nah, untuk paragraf ini kalimat utamanya di awal, mari kita rangkum kalimat utamanya itu tadi menceritakan tentang apa? Yaitu tentang pemanfaatan monyet oleh manusia. Itu ya. Jadi jangan sampai ide pokok kalimat utamanya sudah di awal paragraf, ide pokoknya malah kalian mencari di kalimat lain. Nah, kemarin beberapa anak masih seperti itu ya. Jadi ide pokok itu adanya di dalam kalimat utama itu tadi, yaitu dengan merangkum kira-kira kalimat utama itu ngomongin apa sih gitu ya. Untuk yang ini membicarakan tentang pemanfaatan monyet oleh manusia. Jadi jangan sampai sudah ketemu kalimat utamanya di awal paragraf, ide pokoknya malah kamu nyari ya di paling belakang. Nah, di ide pokoknya itu ya
di Sumatera dan Malaya dilatih sebagai pemetik kelapa. Jelas salah gitu ya. Karena ide pokok yang ini harus kalian benar-benar perhatikan, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Lanjut contoh yang selanjutnya. Sudah. Oke. Nah, contoh yang kedua ini ya, tadi tentang monyet, sekarang tentang gajah ya. Karena memang temanya sedang hewan ya, satwa. Gajah Sumatera dan seluruh spesies gajah Asia tergolong satwa yang terancam punah. Hal ini berdasarkan daftar merah spesies yang terancam punah yang dikeluarkan oleh Lembaga Internasional IUCN. Data juga menunjukkan populasi hewan ini mengalami penurunan sampai lebih dari setengah habitat aslinya. Nah itu Pak, contoh paragrafnya. Sekarang kita temukan kalimat utama dan ide pokoknya. Dari keseluruhan tadi, setelah kita baca paragrafnya, paragraf ini sebenarnya menceritakan tentang apa? Tentang gajah Sumatera yang tergolong satwa yang terancam punah. Ya, jadi kalimat utamanya ada di mana? Di awal apa di akhir paragraf? Di awal ya. Kalian tulis. Kalau untuk kalimat utama, kalian tulis apa adanya seperti yang di awal paragraf sampai titik. Jadi kalimat pertama sampai titik. Itu adalah kalimat utamanya. Gajah Sumatera dan seluruh spesies gajah Asia tergolong satwa yang terancam punah. Titik. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Karena paragraf ini dari awal sampai akhir menjelaskan tentang gajah yang hampir punah. Oke, selanjutnya untuk yang ide pokoknya. Tadi seperti yang Bu Sari jelaskan, ide pokok ada di dalam kalimat utama. Berarti ide pokoknya itu kalian lihat dari dalam kalimat utama. Kalimat utamanya menceritakan tentang apa? Gajah Sumatera yang tergolong satwa yang terancam punah. Kata ini, kalimat ini ada di dalam kalimat utama ya. Jadi pastikan ide pokok itu yang harus kalian ingat-ingat ada di dalam kalimat utama. Jadi jangan malah mencari ide pokok di kalimat yang lainnya. Oke. Nah, mungkin itu sedikit review penjelasan karena besok sepertinya sudah bab yang berbeda. Jadi Bu Sari ingin memastikan untuk kalimat utama dan ide pokok tidak ada yang terbalik ya seperti itu. Mungkin untuk kalimat utama dan ide pokok ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Iya deh, gak ada. Apa tadi suaranya nggak dengar? Gimana Mas? Ada yang mau bertanya? Iya deh, iya deh, ada. Apa Mas Safa? Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Oh, tidak ada. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk sementara itu dulu. Nanti kalau misalnya memang masih ada yang belum paham, bisa tanya Jabri aja ya. Oke. Bu Mungkin Sari itu tanya. dulu penjelasan review bahasa Indonesia tentang kalimat utama dan ide pokok. Selanjutnya ke Pak Arifin yang akan membahas tematika pada hari Aku ini. mau tanya. Pak Arifin. Jangan ditiru. Mau tanya. Jadi itu nggak dengar karena aku bareng ngomong. Oh, enggak. Oh. Lagi ngomong lagi. Bu, mau Assalamualaikum tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah semua baik.
Lalu jaga kesehatan, terus makan makanan yang bergizi ya, biar tetap sehat, dan jangan lupa selalu berdoa dengan cara melaksanakan perintah-perintah dari Allah dengan tepat waktu, dengan sebaik mungkin. Oke. Baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar dengan Bu Sari dan Bu Nisa tentang apa aja? Coba Pak Arifin tanya. Mau mengetahui ke pemahaman kalian? Ada yang jawab tolong? Paragraf. Tentang paragraf. Paragraf yang gimana maksudnya? Tentang kalimat Utama dan utama. Terus ide pokok. ide pokok. Tuh, terus Bu Nisa tadi juga mengingatkan agar pengumpulan tugasnya segera Kirim. belum dikumpulkan segera dikumpulkan. Jangan sampai terlewatkan. Oke. Selanjutnya untuk pembelajaran dengan Pak Arifin kita akan belajar mengenai matematika, yaitu tugas yang hari ini kalian dapatkan. Oke, ada yang sudah mengerjakan tugasnya? Sudah ada yang sudah ada belum? Belum. Belum. Oke, kalau belum bisa langsung kita kerjakan bersama-sama. Apabila ada yang sudah langsung dicocokkan. Kalau nanti ada yang salah langsung dibenarkan aja. Terus Pak Arif ingatkan juga nanti kalau sudah mengerjakan tetap harus difoto dan dikumpulkan ke Bapak Ibu guru. Ya, jangan malah lupa. Ya. Setelah merasa mengerjakan di sini dikerjakan bareng-bareng malah lupa mengumpulkan. Nah, itu jangan sampai ya. Oke, langsung aja Pak Arifin bagikan tampilan soal. Kelihatan nggak tuh? Belum, Pak. Oke. Kelihatan belum? Belum. Belum. Muter-muter. Hah? Muter-muter. Masih muter-muter ya, coba tak ulang. Mohon maaf ya, ini agak susah sinyal mungkin. Nah, udah kelihatan belum? Oke. Nah, sudah. Soal bedar 18 Agustus. Oke. Siapkan buku tulis kalian dan pulpen, buku tulis matematika dan pulpennya. Atau tip X juga bisa disiapkan. Sudah siap? Siap. Mantap. Oke. Pak Arifin mohon ya untuk semuanya aja kalau pas Pak Arifin tanya kalian aktif menjawab. Kalau Pak Arifin tanya kalian aktif menjawab. Biar Pak Arifin itu juga tahu kalian itu paham atau tidak. Terus kalian itu mengikuti atau tidak. Oke, nanti bisa jadi Pak Arifin tunjuk salah satu di antara kalian untuk Pak Arifin tanyain. Bisa pertanyaan dari soal atau pertanyaan dari materi yang dibahas tadi. Itu ya. Oke. Yang pertama, Pak Arifin sampaikan dulu bahwa aturan dalam operasi hitung bilangan bulat. Kemarin kan kita sudah mempelajari bahwa bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, dalam aturan ini itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah ini Pak Arifin sampaikan yang perkalian dulu. Nanti perkalian dan pembagian itu sebenarnya sama aja. Oke, aturan dalam perkalian bilangan bulat positif dan negatif itu yang pertama, positif dikalikan positif hasilnya apa anak-anak? Positif. Positif. Kemudian negatif dikalikan negatif hasilnya? Positif. Positif. Nomor 3,
positif dikalikan negatif, hasilnya Negatif. negatif. Nomor 4, coba kalian baca bareng-bareng. Negatif kali positif sama negatif. Ya, negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Kita bisa melihat kesimpulan dari aturan ini bahwasanya apabila sama-sama positif, maka hasilnya positif. Apabila sama-sama negatif, maka hasilnya Positif. Jadi yang lambang bilangannya itu sama, maka hasilnya adalah positif. Ya. Lambang bilangannya positif ketemu positif, maka hasilnya positif. Kalau negatif ketemu negatif, ini kan sama. Berarti hasilnya positif. Kebalikannya, apabila lambang bilangannya berbeda, maka hasilnya negatif. Nomor 3 ini kan positif dikalikan negatif. Kan berbeda ya, positif dan negatif kan berbeda. Maka hasilnya adalah negatif. Ya. Nomor 4 negatif dan positif juga ini kan berbeda. Lambangnya berbeda dan hasilnya adalah negatif. Ini sama dengan pembagian. Pembagian juga kayak gitu. Positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya apa anak-anak? Positif. Positif. Kemudian positif dibagi negatif. Nah, ini kan berbeda. Kalau berbeda berarti hasilnya negatif. Dibagi positif, ini juga berbeda. Negatif dan positif berbeda. Maka hasilnya adalah Negatif. Sekarang, yuk coba kita hitung bersama-sama. Nomor 1. Nomor 1, 8 dikali 15. Ini positif dikalikan positif. Maka hasilnya adalah positif. 120. 120. Hasilnya berapa? 120. Oke, benar. Pak Arifin nulis 120 kelihatan tidak? Kelihatan. Yang Pak Arifin blok ini, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, sekarang nomor 2. 12 dikali negatif 20. Nah, Negatif. positif ketemu negatif, maka hasilnya dipastikan apa? Negatif. Negatif 240. 12 dikalikan 20 berapa hasilnya? 240. 200. Berapa? 240. 240. Ya, pintar. 25 kali 4. Nomor 3. Negatif 25 dikalikan 14. Negatif positif. Negatif dikalikan maka hasilnya Negatif 350. positif atau negatif? Negatif 350. Yang berikutnya. Nomor 4. Negatif 16 dikalikan negatif 23. Negatif dikalikan negatif. Hasilnya positif. Iya sih. Ngerti aku. Positif 368. Anak-anak, kalian bisa lihat Pak Arifin ngetik-ngetik ini enggak? Bisa, Pak. Bisa lihat tidak tulisan Pak Arifin ini? Bisa, Pak. Bisa. Lagi Zoom. Nah, bisa ya? Oke. Baik. Bisa. Negatif 16 dikalikan negatif 23. Hasilnya berapa, anak-anak? Positif 368. Positif. Berapa? 368. Nomor 5.
Coba kita lihat. Nah, nulisin aku. Negatif 19 dikalikan negatif 17. Negatif dikalikan negatif, maka hasilnya Positif. positif. Berapa hasilnya 19 dikalikan 17? 3. Yuk, hitung. Positif 223. Berapa? Positif 223. 200 atau 300? 223. 223. Iya. 7, 8, 9. Coba dipastikan lagi. 323. 323, Pak. 323. 323. Bukan 200 ya, tapi 300. Sampai di sini bagian perkalian sudah paham belum? Negatif. Kalau dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya ya. Silahkan kalau ada yang belum menulis, ditulis dulu ini jawabannya. Nanti difoto ke Pak Arifin 1 sampai 5 dulu. Pak Arifin tunggu 1 menit. Sudah, Pak. Sudah semua? Dibagi 100 bagi 2. Nah, kalau sudah sekarang yuk. Nomor 6. 100 dibagi 2. Positif dibagi positif. Maka hasilnya? Positif. Positif. Nah, 100 dibagi 2 berapa? 50, Pak. 50. Ya, benar sekali. Nomor 7. Positif 318 dibagi negatif 3. Nah, ini hasilnya apa? Positif atau negatif? Positif. Negatif. Positif dibagi negatif. Positif apa negatif, Pak? Negatif, Pak. Positif. Kalau berbeda lambangnya, positif dan negatifnya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Kalau lambangnya sama, maka hasilnya positif. Nah, ini berbeda atau sama? Beda. Beda. Berarti kalau beda hasilnya Negatif. 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 Negatif berapa? 106. 106. Ya. Ingat lagi pembagian, jangan sampai nulisnya negatif 16. Karena kalau pembagian menggunakan Progapet ini ada nolnya ya. Kalau tatap muka diperjelas lagi. Oke. Yang berikutnya, nomor 8. Negatif 232 dibagi positif 4. Negatif dibagi positif. 232. Positif atau negatif? Negatif. Ya, kalau berbeda lambangnya, maka negatif. Berapa hasilnya? 58. 58. Ya, benar sekali. Nomor 9. Negatif 375 dibagi negatif 5. Hasilnya berapa? Negatif dibagi negatif. Positif 75. Positif 75. Ini cowok. Positif berapa ya, anak-anak? 75. 75. Oke, benar sekali. Nomor 10. Terakhir ya. Negatif 330 dibagi negatif 6. Negatif dibagi 6. Negatif dibagi negatif. Hasilnya berapa? Positif. Positif 55. Positif 55. Nah. Sudah benar semua ini anak-anak. Kita mengucapkan alhamdulillah. Bagi yang belum selesai menulis, Pak Arifin kasih waktu 1 menit untuk menulis. Nanti
tugasnya ini tetap difoto dan dikirim ke Pak Arifin. Yang tadi sudah mengerjakan, sempat mengumpulkan ke Pak Guru, silakan bisa silakan. Sudah selesai anak-anak? Ya, Pak. Ngopo kae? Siap? Atau pengen dites Pak Arifin secara langsung? Siapa yang mau? Bilang namanya. Ada enggak yang mau dites Pak Arifin langsung? Mas Yama itu udah siap itu. Waduh. Mas Yama. Halo Mas Yama. Mas Yama. Siap ya? Yang lainnya boleh ikut menghitung. Tapi yang Pak Arifin tanya Mas Yama. Coba. Bentar, Mas Pak. Yama. Bentar. Bentar. Ya. Udah pulpen. Yang lainnya siap loh nanti kalau Pak Arifin tunjuk. Sudah siap belum Mas Yama? Kemana ini orangnya? Ya. Ya. Kelihatan nggak tulisan Pak Arifin Mas Yama ini? Halo anak-anak, kelihatan nggak tulisan Pak Arifin Mas Yama di layar? Kelihatan. Kelihatan. Oke, Mas Yama, ini silakan dikerjakan. Yang mana, Pak? Ini tak tulis. Negatif 7 dikalikan 9. Oh, mudah loh. Berapa, Mas? Yang lainnya diam dulu. Negatif 7 dikalikan 9. Bentar. Minus 63, Pak. Negatif 63. Benar apa salah anak-anak? Negatif 63. Jawabannya adalah benar. Ya, benar. 100 untuk Mas Yama. Akram. Oke, sekarang Mas Noval Akram. Halo Mas Noval Akram. Noval Akram. Siap ya? Sudah siap Mas Noval? Halo Mas Noval. Ini Mas Noval kemana ya? Halo? Sudah ya? Oke. Pak Arifin tanya, kelihatan Mas di layar? Kelihatan. Pertanyaannya. Seratus 124 dibagi negatif 4. Nah, dengan berapa, Mas? Negatif apa positif? Negatif. Negatif 31. Ayo, yang jawab siapa ini tadi? Mas Noval dulu, Mas Akram dulu. Ya, negatif 31. Negatif 31. Benar apa salah anak-anak? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. 100 untuk
Mas Akram. Ya. Oke, sudah paham ya anak-anak semuanya? Sekali lagi yo. Yang sambil tiduran ini, Mas Mahes. Mas Mahes, halo Mas Mahes. Halo. Sekarang untuk Mas Mahes ya ini. Siapkan buku tulisnya. Pertanyaannya negatif 13 dikalikan 7 sama dengan berapa? Belajar perkalian dan pembagian lagi ini anak-anak. Yo Mas Mahes. Negatif 13 dikalikan 7. Hasilnya berapa? Negatif 91. Negatif 91. Benar apa salah anak-anak? Benar, Yang lainnya? Pak. Benar. Oke. 100 untuk Mas Mahes. Ya, luar biasa. Kalian semuanya udah pada paham ya? Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat? Enggak, Pak. Kalau sudah tidak ada, maka kita lanjutkan ke penutupan ya. Oh ya. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan pembelajaran melalui Zoom ya, walaupun tidak bisa tatap muka. Namun kita harus tetap semangat untuk belajar demi meraih cita-cita kita. Apalagi kalian sudah kelas 6, dituntut untuk tanggung jawab, dan ke depan kalian juga akan menjalani jenjang pendidikan yang lebih lanjut, yaitu SMP. Itu akan suasananya berbeda. Maka dari itu mulai sekarang biasakan untuk semangat belajar. Nah, oke, sebelum Pak Arifin tutup, kita mau mereview hari ini kita belajar apa aja? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Paragraf kalimat utama. Kalimat. Pak Arifin tanya aja ini. Mbak Fidela. Halo Mbak Fidela. Ya. Hari ini kita belajar apa Mbak? Tentang kalimat utama. Terus isi pokok. Isi pokok. Apa namanya? Itu apa? Kalimat pendukung atau kalimat pendukung. Ya terus? Bilangan bulat. Ya, perkalian pembagian. Oke, perkalian bilangan bulat. Oke, kalau positif ketemu positif hasilnya dalam perkalian bilangan bulat? Positif ketemu positif, positif. Kalau positif ketemu negatif? Negatif. Kalau negatif ketemu negatif? Positif. Ya, oke, pintar sekali. 100 untuk Mbak Fidela. Tepuk tangan. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abian mau tanya. Oh, ya, Abian mau tanya, silakan Mas. Silakan Mas Abian, mau tanya apa? Adanya di mana, Bu? Kalau informasi itu adanya di mana, Bu? Yang kalimat tadi. Oh, informasi. Informasi adanya di dalam paragraf itu. Jadi bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Dan informasi itu bisa lebih dari satu. Ya. Oke, kalau kalimat utama tadi ada satu, kalau ide pokok juga hanya ada satu, kalau informasi bisa lebih dari satu. Bisa di awal paragraf, di tengah-tengah, ataupun di akhir paragraf. Oke. Makasih, Bu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Enggak. Lanjut Pak Arifin. Baik. Kalau sudah dari Pak Arifin dan Bu Sari cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semangat belajar, besok kita ketemu lagi lewat Zoom atau semoga bisa tatap muka. Dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa live sendiri-sendiri ya.